An Yun berhenti di depan pintu giok, berbicara dengan raut wajah yang rumit. Tetua muda sedang menunggumu di dalam. Kemudian, An Yun membungkukkan tubuhnya sedikit dan mendesah dalam hati sebelum dia pergi. Si Yan kebingungan. Melihat pintu giok itu, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia mengulurkan tangan, mengetuk pintu dengan lembut. Suara jelas yang bergema di koridor batu yang kosong ini tidak enak didengar. Silakan masuk. Suara lembut Fu Wei keluar dari dalam. Suaranya yang lembut dan lemah entah bagaimana seperti obat penenang, yang membuat orang rileks. Mendorong pintu giok dengan pandangan skeptis, Si Yan memasuki pintu. Matanya langsung berbinar. Di dalam ruangan giok seluas 100 meter persegi itu, langit-langitnya dihiasi dengan permata yang bersinar lembut. Itu seperti tirai galaksi yang tergantung di atas kepala orang-orang, memberi mereka perasaan rileks. Dindingnya diukir dengan gambar dan pola yang halus, yang membawa energi tersembunyi. Banyak peralatan indah dipajang di dinding. Itu tampak seperti dekorasi yang membuat ruangan lebih mewah dan elegan. Pintu-pintu kamar yang lebih kecil di ruangan ini setengah terbuka. Si Yan dapat melihat kamar mandi, ruang kultivasi, dan ruang pemurnian pelet. Semua yang ada di sana sangat mewah. Sosok biru yang anggun berdiri di samping meja giok putih di tengah ruangan. Rupanya, dia telah merias wajahnya. Wajahnya memerah sementara matanya yang indah bagaikan lautan dalam atau permata biru yang cemerlang. Dia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, yang memperlihatkan bahunya yang putih dan pergelangan tangannya yang seperti bulan. Dia mengenakan kalung kristal biru, rambut panjangnya disanggul menjadi sanggul yang anggun dan anggun. Dia tampak lembut dan bergaya. Jari-jarinya yang ramping mencengkeram botol giok putih dan dia menuangkan minuman keras berwarna kuning ke dalam gelas. Aroma minuman keras yang murni dan menyenangkan memasuki lubang hidung Si Yan, bergerak ke organ-organ dalamnya. Itu membuat Si Yan rileks dan membuatnya tenang dan rileks. Fu Wei berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan tenteram. Dia tersenyum tipis. Matanya yang cerah beriak dengan cahaya saat dia melambaikan tangan padanya, berbicara dengan lembut. Kemarilah, duduklah di sini. Si Yan terkejut. Mulutnya melengkung menjadi senyum aneh. Nona Fu Wei, Anda memanggil saya ke sini untuk minum bersama Anda. Sambil berbicara, dia melangkah maju dan duduk di depan sosok biru yang cantik itu. Tidak apa-apa, Fu Wei tersenyum alami. Perjalanan ke penjara hantu bayangan tidaklah singkat. Berkultivasi bukanlah cara yang baik untuk menghabiskan waktu. Jika kamu tenggelam di dalamnya, kondisi mentalmu akan terbatas. Minum sedikit akan membantumu rileks dan menyesuaikan diri. Sepertinya kamu tahu cara menikmati hidup. Sambil mengamati ruang batu, Si Yan tersenyum. Aku bisa tahu itu dari ruangan ini. Haha, bagaimanapun, aku orang yang kasar dan tidak sopan. Aku mungkin mengganggu waktu bersantaimu. Mengapa kau berpikir begitu? Bagaimana bisa kau bersikap kasar dan tidak sopan? Tangan Fu Wei mengangkat gelas giok, memberikannya kepada Si Yan dengan sengaja. Cobalah minuman keras ini. Paviliun ramuan dan perkakas kami membuatnya. Kami tidak menjualnya. Minuman keras ini disebut passion. Aku tidak tahu apakah ini sesuai dengan seleramu atau tidak. Si Yan tersenyum, menerima gelas itu. Namun, dia tidak langsung meminumnya. Dia hanya menatapnya dengan mata yang cerah dan tajam. Licik, Fu Wei mengumpatnya dalam hati. Dia takut Fu Wei akan meragukan minuman keras itu. Karena itu, dia mencoba menenangkan sarafnya sambil menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia perlahan-lahan menyesapnya satu demi satu hingga menghabiskan gelasnya. Aku sudah meminumnya selama bertahun-tahun. Tapi tetap saja, aku paling menyukainya. Si Yan mengangguk dan menghabiskan gelasnya. Dia merasa seperti telah meneguk seteguk air dari sungai yang sangat segar. Aroma dan rasanya begitu nikmat sehingga dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk memujinya. Minuman keras yang enak ini bagaikan aliran air segar yang mengalir di perutnya. 7 emosi dan 6 keinginan Si Yan muncul dari lubuk hatinya. Tiba-tiba ia merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Si Yan menenangkan pikirannya dengan menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa tubuhnya. Tidak ada yang aneh, jadi ia tersenyum cerah. Memang, rasanya murni dan sangat enak. Kalau begitu, minumlah lebih banyak. Fu Wei tampak senang dalam diam.
Ia mencoba bersikap lebih menawan saat menuangkan segelas penuh lagi untuknya. Ia tersenyum lalu berkata, "Yah, meskipun staf kita di organisasi ini ingin membeli minuman keras semacam ini, harganya 100.000 kristal suci per botol. Orang luar hampir tidak mendapat kesempatan untuk mencicipinya." "Oh, jadi aku harus minum lebih banyak?" Xian tersenyum terus terang, sambil bersulang. "Terima kasih atas keramah tamahanmu yang hangat. Ayo, kita minum." Fu Wei enggan, tetapi ia hanya bisa menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri. Ia mendentingkan gelasnya dengan gelas Fu Wei sambil tersenyum. Ia memperhatikan gelas Fu Wei sambil menyeruput sedikit dari gelasnya. "Kudengar kau adalah tetua termuda dari Paviliun Ramuan dan Perkakas. Aku tidak bisa melihat alammu. Apa kekuatanmu Upanishad?" tanya Xian penasaran. Setelah altar jiwanya dibersihkan dengan cairan pemurni jiwa, dia bisa mengetahui alam para prajurit di sekitarnya dengan mudah. Namun, dia tidak bisa melihat alam Fu Wei. Setiap kali dia mencoba, rasanya seperti melambaikan tangannya di tengah kabut tebal. Namun, dia tidak bisa melihat apapun. "Altar jiwaku dilindungi oleh harta karun jiwa khusus. Kau tidak bisa melihat alamku." Fu Wei membuka bibirnya untuk menyeringai, jarinya yang seperti batu giok menunjuk ke jepit rambut di sanggul rambutnya. "Itu membantuku mencegah kesadaran jiwa merasakan kepalaku. Kecuali jika itu adalah ahli alam dewa yang baru mulai, orang tidak dapat melihat alamku yang sebenarnya." "Lalu, apa ranahmu yang sebenarnya? Kekuatan Upanishad mana yang sedang kau kembangkan?" tanya Xian sambil tersenyum. "Langit kedua alam dewa ethereal. Aku mengolah Upanishad kekuatan api. Sebagian besar alkemis dan pandai besi di Paviliun Ramuan dan Perkakas mengolah Upanishad kekuatan api." Setelah Fu Wei menenggak 2 gelas anggur, dia tampak lebih bebas berbicara dan dia tidak dapat menahannya. "Para tetua di Paviliun Ramuan dan Perkakas kami semuanya pandai memurnikan pelet dan harta karun rahasia. Aku sendiri yang membuat mainan dan aksesori kecil di tubuhku. Haha. Hobi terbesarku adalah membuat harta karun rahasia dari sekumpulan bahan kultivasi campuran. Aku akan merasa puas karena aku dapat mencapai sesuatu dengan cara itu. Rasanya sangat menyenangkan bagiku." Aku tahu sedikit tentang pandai besi," kata Xian, tidak dapat mengendalikan pikirannya. "Tetapi aku tidak benar-benar berinvestasi di bidang ini. Aku hanya ingin meningkatkan kompetensi dan wilayahku. Aku berharap untuk mendorong kompetensi bertarungku ke puncak. Menempa perkakas hanyalah kegiatan yang kugunakan untuk menenangkan pikiranku yang gelisah. Aku tidak ingin terlalu berusaha untuk itu. Kau tahu cara menempa harta karun?" Fu Wei gembira, terkikik. "Bisakah kau tunjukkan padaku apa yang telah kau sempurnakan?" "Tidak masalah." Pikiran Xian sekarang tak berdaya. Ia tidak tahu mengapa ia menjadi begitu mudah dibujuk untuk melakukan sesuatu. Ia mengeluarkan 3 bonton yang telah disempurnakannya dan menaruhnya di meja bundar itu. "Minum lebih banyak, minum lebih banyak." Fu Wei masih ingat tujuannya. Ia menuangkan 1 gelas lagi untuk Xian sebelum mengambil bonton untuk diperiksa. Sinar cahaya berkilauan dari jari-jarinya yang halus, berputar-putar di sekitar bonton. Mata Fu Wei berbinar, memberikan pujian yang tulus. "Kau memang memiliki bakat dalam menempa harta karun. Bonton ini berada di antara level 2 dan level 3 Divine Grade. Kau dapat dianggap sebagai pandai besi Divine Grade. Jika kau berinvestasi lebih banyak, aku yakin pencapaianmu di masa depan akan cukup bagus. Sayang sekali aku tidak bisa mengalihkan pikiranku sebanyak itu." Xian mendesah enggan. Ia secara naluriah meneguk semua minuman keras di gelasnya. Kemudian, dia bertanya, "Mereka mengatakan bahwa Paviliun Ramuan dan Perkakas kalian tidak pernah ikut berperang di wilayah bintang Agate. Kalian akan tetap netral selamanya. Benarkah?" "Aku penasaran. Monster besar seperti Paviliun Ramuan dan Perkakas tidak punya ambisi. Itu tidak masuk akal, kan? Kita tidak berpartisipasi langsung dalam perang di wilayah bintang. Namun, beberapa tetua akan diam-diam mempromosikan atau mendesak pasukan untuk saling bertarung lagi. Mereka akan menggunakan kekuatan yang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan di wilayah bintang Agate." Fu Wei menjelaskan, "Misalnya, tetua agung ingin mengambil tambang logam hitam di bintang mineral, tetapi pemiliknya tidak ingin menjualnya kepadanya.
Kemudian, Tetua Agung akan menyebarkan berita bahwa dia akan membeli tambang itu dengan harga yang mahal. Tentu saja, orang-orang akan datang untuk membersihkan bintang mineral itu dan menjual bijinya kepadanya. Xian terkejut, sepertinya kalian tidak selalu netral seperti yang diklaim. Tentu saja, kami tidak akan sepenuhnya netral. Fu Wei menghela napas dan mengangguk. Kami akan mendukung pasukan yang memiliki hubungan baik dengan kami. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan mereka yang mengkhianati kami. Kami akan berkomplot melawan mereka dan membuat pasukan lain melenyapkan mereka. Setelah bertahun-tahun, pasukan yang disingkirkan secara tidak langsung oleh Paviliun Ramuan dan Perkakas bisa jadi lebih dari beberapa lusin. Pada saat yang sama, persaingan internal kami tampaknya tidak pernah berakhir. Kami mendesak pasukan kami untuk saling bertarung. Kami mengendalikan situasi umum seluruh wilayah bintang Agate di balik tirai dan kami tidak akan menunjukkan diri dalam pertarungan apapun. Xian mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Dia mengangguk dalam benaknya. Begitulah adanya. Paviliun Ramuan dan Perkakas jauh lebih kejam dari yang kau kira. Orang tua dan kerabatku juga menjadi korban. Mata Fu Wei tampak sedih dan jauh. Aku lahir di bintang kehidupan kecil. Orang tuaku hanyalah orang biasa. Suatu hari, guruku lewat dan dia menemukan bahwa aku memiliki jejak kekuatan api Upanishad. Dia membawaku pergi dan mengajariku cara berkultivasi. Begitulah cara aku menjadi seorang alkemis. Namun, bintang kehidupan kecilku diserbu tak lama kemudian. Mereka bahkan membunuh warga sipil. Semua keluargaku terbunuh. Bertahun-tahun kemudian, ketika aku menjadi tetua termuda Paviliun Ramuan dan Perkakas setelah guruku meninggal, aku mengetahui bahwa Paviliun Ramuan dan Perkakas memiliki aturan tak tertulis untuk mencegah murid dari ikatan kasih sayang. Mereka akan mengatur orang untuk membunuh seluruh keluarga murid. Guruku telah mengatur kekuatan lain untuk membunuh keluargaku. Fu Wei terpuruk. Dia hanya menjelaskan kepadanya cerita yang telah lama dia sembunyikan. Dia belum pernah memberi tahu siapapun sebelumnya. Guruku meninggal lebih awal. Namun, ketika dia masih hidup, dia memperlakukanku dengan baik, jauh lebih baik daripada orang tuaku. Aku dulu sangat menghormati dan mencintainya. Setelah aku mengetahuinya, rasanya sangat menyakitkan dan penuh kebencian. Kau pasti sangat membencinya, Xian mengerutkan kening, berbicara dengan lemah. Jika aku jadi kau, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Bahkan jika dia mati, aku akan mengutuknya setiap hari sampai aku mati. Untuk mendaftarkan seorang murid, dia telah membunuh semua anggota keluargamu. Apakah itu aturan Paviliun Ramuan dan Perkakasmu? Astaga, kalian sangat kejam. Jadi, aku benci tempat ini. Aku benci para tetua di paviliun. Aku harap aku bisa menghancurkannya. Fu Wei menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tetapi hanya ketika aku mendapatkan posisi Master Paviliun, aku dapat memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Namun, aku masih membutuhkan satu hal untuk melakukan itu. Jika aku bisa mendapatkannya, aku dapat memenuhi keinginanku. Berhenti sejenak. Fu Wei berbicara seolah-olah dia memohon padanya. Kau dapat membantuku. Aku dapat membantumu. Xian menunjuk dirinya sendiri, wajahnya bingung. Ya, kau bisa. Selama kau memberitahuku di mana Kennen berada. Akhirnya, Fu Wei telah bertanya kepadanya apa yang ingin ditanyakannya. Kennen. Xian bingung. Ia berpikir sejenak lalu berkata dengan hati-hati. Aku belum pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Aku khawatir kau akan kecewa. Mata biru Fu Wei berbinar. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Di kapal perang kuno itu, apakah kau melihat Kennen? Fu Wei tergesa-gesa. Ia sedikit pucat dan tampak kebingungan. Sejak hari ia mendapat informasi tentang 1000 lipat teratai, yang memberinya petunjuk tentang Kennen, pikirannya selalu sibuk. Setelah penyelidikan terperinci, ia memastikan bahwa tetua itu dulunya tinggal di kapal perang kuno itu. Bukti-bukti yang ia miliki menunjukkan bahwa jika Xian menemukan 1000 lipat teratai, ia pasti tahu tentang Kennen. Untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Kennen dari Xian, ia tidak mempermasalahkan reputasinya saat ia minum minuman keras gairah dari Paviliun Ramuan dan Perkakas bersamanya. Ia telah membuka hatinya kepadanya dan menceritakan rahasia-rahasia Paviliun Ramuan dan Perkakas serta kisah-kisah pribadinya, yang telah ia pendam dalam-dalam di hatinya.
Ia pikir ia bisa mendapatkan sesuatu untuk menebusnya. Namun, mendengar Xian mengatakan bahwa dia tidak tahu hal seperti itu, dia begitu getir hingga ingin muntah darah. Xian cukup peka untuk menyadari perubahan suasana hatinya. Karena pengaruh minuman keras, Xian ingin mengatakan sesuatu. Dia secara naluriah bertanya, apa itu Kennen? Itu buku. Fu Wei begitu getir. Dia mendesah enggan. Buku itu dapat memengaruhi pemilihan Master Pavilion Ramuan dan Perkakas berikutnya. Kelompok kita dalam situasi yang buruk. Jika kita mendapatkan Kennen, kita mungkin akan membatalkannya. Petik 2. Buku. Pikiran Xian berkelebat. Dia secara naluriah menyentuh cincin langit fantasi. Sebuah lingkaran cahaya samar berkelebat. Buku yang menguning dan bobrok itu muncul, buku yang tidak dapat dia pahami. Buku itu jatuh ke tangannya. Buku ini. Fu Wei masih tenggelam dalam kehilangannya yang besar. Matanya yang indah menjadi panas saat tubuhnya yang lembut menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih buku itu. Jari rampingnya menggigil cemas. Dia begitu gembira karena pernah menggenggam tangan besar Xian. Fu Wei terkejut seolah-olah dia tersengat listrik. Tubuhnya yang lembut bergetar hebat. Wajahnya menjadi sangat merah seolah-olah dia bisa meneteskan darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ya, itu dia, itu Kennen, kamu memiliki Kennen. Saat tangan mereka bersentuhan, Xian bisa merasakan panas yang mengerikan dari jari-jarinya yang seperti batu giok. Namun, perasaan menyentuh sesuatu yang putih dan begitu halus telah menyentuh Xian. Fu Wei mencengkeram Kennen dan jari-jari Xian. Dia gemetar, dia tiba-tiba bereaksi dan dia tersipu ketika dia menarik tangannya, mengeluarkan Kennen yang pernah dia lihat dalam mimpinya. Suaranya bergetar ketika dia berkata, katakan padaku, apa yang ingin kau tukarkan dengan Kennen? Xian bingung. Ia mengerutkan kening tetapi sulit dikenali. Jadi buku ini sangat penting bagimu. Sangat-sangat penting. Fu Wei mengangguk. Wajahnya tidak pernah seserius sekarang. Katakan saja padaku dan aku bisa memenuhi semua persyaratanmu asalkan kau memberiku kitab suci. Kalau begitu, ambillah. Xian tersenyum murah hati, melemparkan buku yang tidak bisa dipahaminya itu. Buku itu tidak berguna bagiku. Kalau kau suka, aku akan memberikannya padamu. Soal persyaratannya, tidak apa-apa. Mungkin karena minuman keras itu atau karena Fu Wei telah membuka hatinya padanya. Karena Xian tidak menyadari nilai buku itu, dia tidak memberikan persyaratan yang ketat. Kemurahan hatinya telah mengguncang hati Fu Wei yang masih perawan. Di bawah pengaruh sensasi yang luar biasa, Fu Wei menjadi sangat gembira. Dia meraih buku itu dan tersentak seolah-olah baru saja menemukan harta karun yang berharga. Dia melangkah maju. Di bawah dorongan emosi yang tidak bisa dia sebutkan, dia melompat dan memeluk Xian, sambil berteriak. Terima kasih, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih yang cukup. Aku akan mengukirnya di hatiku. Aroma harum menyerbu hidungnya. Tubuh montok yang seksi itu menggigil karena kegembiraan, yang membuat napas Xian semakin cepat. Matanya panas karena beberapa hasrat dari 7 emosi dan 6 hasratnya muncul dari lubuk hatinya. Dia secara naluriah memeluk tubuh yang indah itu di dadanya. Tangannya yang besar menekan dada yang besar itu. Perut bagian bawahnya mendidih. Fu Wei tenggelam dalam kegembiraan yang besar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia berhenti karena dia bisa merasakan sedikit perubahan pada tubuh Xian. Wajahnya yang panas menjadi lebih merah. Dia mengerang, tubuhnya melunak seolah-olah dia telah dipukul. Minuman keras yang disebut bergairah telah mengembang di tubuhnya yang lembut dan hangat, yang membuka beberapa area terlarang di hatinya. Dia tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria. Pada saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu bagaimana harus bertindak dalam situasi ini. Tubuhnya menegang. Sepasang tangan kasar perlahan-lahan berjalan dengan kagum di sekitar bokongnya yang menggairahkan dan pinggangnya yang halus. Itu membuatnya sangat sensitif, yang meledak dari nyala api hasratnya. Fu Wei menggertakkan giginya. Dia tidak berani menggeliat. Dia bisa merasakan dengan jelas sesuatu yang panas bergoyang di antara pahanya yang lembut. Aliran panas menyerangnya, merembes ke area paling misteriusnya. Dia merasa sangat lemah sehingga dia harus duduk di pangkuan Xian. Tangan-tangan besar itu masih menyerbu.
Salah satunya diletakkan di payudaranya yang sensitif dan besar, membelai dan meremas, membuat berbagai bentuk. Tepat pada saat situasinya mencapai titik di mana mereka tidak bisa kembali, aura dingin merembes keluar dari jepit rambut Giok di sanggul rambutnya. Fu Wei terbangun seolah-olah dia mendapat seember air dingin yang dituangkan di kepalanya. Dia mendorong Xian pergi, menggertakkan giginya. Dia mengoceh, tidak berani menatapnya. Aku harus pergi. Fu Wei berlari terhuyung-huyung, saat dia berlari, pahanya terekspos dengan indah. Dia merasa sangat malu, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sampai dia meninggalkan kamarnya sendiri, dia bergerak seperti hantu ke pusat kendali kapal perang. Dia bergegas minum segelas air dingin, yang mendinginkannya. Namun, dia masih merasa tidak berdaya. Area pribadi yang disentuh Xian tampaknya memiliki getaran yang bergejolak yang memberinya beberapa perasaan. Fu Wei meraih Kennen. Dia senang sekaligus marah. Dia tidak merasa senang seolah-olah dia memiliki campuran perasaan saat ini. Setelah 15 menit berbicara satu sama lain, dia memiliki banyak perasaan campur aduk. Dia didorong antara kebahagiaan dan kesedihan, yang benar-benar berlawanan. Bersama dengan bagian pribadinya yang dilanggar, Fu Wei merasa pikirannya menjadi berantakan. Dia tiba-tiba merasa bahwa wajah Xian entah bagaimana imut tetapi juga sesuatu yang sangat menjijikkan sehingga dia membencinya. Dia menahan keinginan untuk menghancurkannya dengan satu pukulan. Xian berdiri sendirian di kamar Fu Wei, wajahnya aneh. Perasaan indah yang baru saja dia alami membuatnya merindukannya. Fu Wei lembut dan elegan. Sikapnya damai dan jernih seperti air. Orang-orang bisa dengan mudah merasa senang saat berbicara dengannya dan mengendurkan pertahanan mereka. Wanita ini biasanya mengenakan pakaian longgar untuk menyembunyikan tubuhnya yang menggairahkan. Orang-orang tidak akan pernah tahu betapa indahnya lekuk tubuhnya. Karena Xian memiliki kesempatan untuk merasakannya hari ini, dia pikir dia sudah merindukannya. Dia berdiri di sana, mengingat perasaan itu. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan menenangkan diri. Melihat gelas di meja bundar itu, dia tahu bahwa minuman keras itu entah bagaimana ajaib. Bermeditasi selama 2 jam, efek minuman keras itu telah lenyap. Xian bangkit dari perasaan melamunnya. Dia segera menyesalinya. Dari sikap Fu Wei, dia tahu bahwa Kennen yang tidak dapat dia pahami sangat berharga bagi Potion Entul Pavilion. Kalau tidak, Fu Wei tidak akan menempel padanya seperti itu dan dia tidak perlu menggunakan trik ini padanya. Dia hampir menambahkan tubuhnya ke dalam rencananya. Aku seharusnya membicarakan tentang syaratnya. Xian berpikir secara naluriah. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya, terkekeh. Dia telah memberikan Kennen dengan murah hati tanpa syarat. Itu adalah efek dari minuman keras. Namun, Fu Wei yang menceritakan kisahnya dengan tulus juga memiliki dampak khusus padanya. Wanita ini harus berjuang keras. Tuan yang dia hormati telah membunuh orang tuanya secara tidak langsung. Bertahan hidup di paviliun ramuan dan alat yang gelap dan berat itu tidak semegah dan seindah yang dilihat orang. Jika buku yang tidak berguna itu dapat membalikkan situasi Fu Wei, Xian berpikir itu dapat diterima. Karena tidak berharga di tangannya, itu dapat membantu Fu Wei pada sesuatu yang akan baik saat itu. Bu. Langkah kaki rendah bergema. An Yun dengan hati-hati muncul di pintu. Dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak dapat menemukan Fu Wei. Dia sedikit memucat, mendesis. Di mana tetua muda? Dia baru saja pergi. Xian melotot ke arahnya dengan sengaja, sambil berbicara. Kalian pandai menjebak orang. Kalian telah mengatur semua hal ini untuk mengobatiku. Bagus sekali. An Yun merasa hatinya hancur. Dia berbicara dengan tegas. Apa yang telah kau lakukan pada tetua muda? Suaranya tegang dan cemas. Dia selalu melindungi Fu Wei dengan tulus. Karena khawatir Fu Wei akan menemui kesulitan, dia berteriak. Jika kau berani menyentuh tetua muda, bahkan jika kau memiliki hubungan dengan klan monster dan klan iblis, paviliun ramuan dan perkakas tidak akan melepaskannya begitu saja. Xian mendengus, berjalan ke arahnya. Kau pergilah tanya saja padanya. Dia melewati An Yun, kembali ke ruang kultivasinya. Wajah An Yun tampak rumit. Dia ragu-ragu sejenak lalu pergi dengan cepat. Ruang tengah kapal perang. Fu Wei memegang buku di tangannya, wajahnya berseri-seri indah. Dia menyeringai saat dia dipenuhi kegembiraan.
Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Cannon, itu cannon yang asli. Aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Tetua muda, An Yun tiba-tiba muncul. Setelah bertanya, dia bingung sekaligus gembira. Sambil menunjuk buku itu, dia menggigil. Itu, apakah itu nyata? Benar, itu adalah kitab ramuan dan paviliun perkakas yang telah hilang selama puluhan ribu tahun. Fu Wei menarik napas dalam-dalam, menjawabnya dengan tegas. An Yun tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya. Dia tidak bisa bersuara. Fu Wei tidak mempermasalahkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dadanya beriak dengan mempesona. Dia menyentuh cincin di jari gioknya, melepaskan cermin yang terang. Fu Wei menenangkan dirinya, melepaskan cahaya yang membuat cermin itu lebih terang. Bayangan Zaduo muncul dalam bayangan, wajahnya tidak sabar. Dia memarahi, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak meneleponku jika tidak mendesak? Kita punya orang dalam, mudah untuk mengungkapkan informasi jika kita melakukan komunikasi jarak jauh. Paman Duo, aku punya kitab itu. Bayangan di cermin itu terguncang mendengarnya. Di dalam sumber kekuatan Upanishad yang tidak diketahui, dua jiwa mengambang dan bergoyang seperti api hantu yang menyeramkan mencari sesuatu. Kekuatan Upanishad yang berbeda bergerak seperti pita cahaya luar angkasa. Mereka berdesir cepat. Setiap pita cahaya berisi satu kekuatan Upanishad. Ada juga pita cahaya luar angkasa dengan kekuatan Upanishad yang sama tetapi pada tingkat yang berbeda. Itu seperti bentuk yang dikembangkan dari kekuatan misterius yang sama. Jelas, ini bukan pertama kalinya jiwa tuan rumah dan rekan jiwa Xian memasuki tempat ini. Mereka seperti pelanggan tetap sekarang. Di area ini, dia telah memahami kekuatan luar angkasa Upanishad dan kekuatan bintang Upanishad. Namun, tempat ini tidak hanya memiliki satu jenis kekuatan luar angkasa Upanishad dan kekuatan bintang Upanishad. Saat dia mencoba merasakan, ada lusinan dari mereka di area yang telah dia jelajahi. Itu adalah pertunjukan dari dua kekuatan Upanishad. Tentu saja, dia tidak mengincar kekuatan luar angkasa atau kekuatan bintang kali ini. Dia ingin mengumpulkan sesuatu untuk kekuatan kematian dan kehidupan Upanishad miliknya. Namun, setelah satu putaran di tempat itu, Xian kecewa karena dia tidak dapat menemukan pita ruang angkasa yang berhubungan dengan kekuatan kematian atau kehidupan Upanishad. Logam, api, kayu, petir, es, gravitasi, angin, dan kekuatan populer lainnya Upanishad mudah ditemukan di sini. Namun, mereka sangat berbeda dengan apa yang dia kembangkan. Jadi, dia tidak mencoba mempelajarinya. Di kolam darah, setan darah telah menggunakan darah iblis untuk melakukan kemampuan khusus kekuatan kehidupan Upanishad, yang sangat menyentuhnya. Dia mendapat kognisi baru tentang kekuatan kehidupan Upanishad. Jadi, dia ingin melihat apakah dia bisa meningkatkan kekuatan kehidupan Upanishad di tempat ini. Namun, sumber kekuatan Upanishad yang luas ini sangat besar dan deras. Berbagai kekuatan Upanishad tersebar di sekitar tanpa henti dan setiap jam dia berkeliaran di sini, dia harus menghabiskan banyak energi. Namun, dia hanya bisa bergerak dalam area yang terbatas. Jika dia keluar dari tempat yang aman ini, semua energi jiwanya akan dikonsumsi. Jadi dia tidak boleh berlama-lama. Karena alamnya yang rendah dan jiwanya yang lemah, dia hanya bisa beroperasi di area yang terbatas. Xian tahu betul hal ini. Dengan berat hati, dia tidak bisa melakukan apapun selain membiarkan jiwanya terbenam dalam ruang yang cemerlang, di mana ada denyutan kekuatan ruang yang beriak seperti air laut yang tak henti-hentinya. Itu memiliki semacam energi ruang yang luar biasa yang menumpuk berlapis-lapis. Xian membiarkan jiwanya mengembara di sana dan perlahan-lahan menjadi tenang saat dia mencoba untuk memahami. Denyut ruang adalah kunci untuk membangun formasi teleportasi ruang. Jika dia memahami ini, Xian dapat menggunakan energinya dengan bahan-bahan khusus untuk membangun formasi ruang seperti formasi penghubung langit ibu dan anak, yang dapat menghubungkan dua bintang kehidupan. Jiwanya tenggelam dalam fluktuasi energi ruang magis. Ia rileks dan melepaskan aliran kesadaran jiwa untuk beresonansi dengan riak energi ruang. Ia mencoba dengan hati-hati untuk merasakan setiap denyut ruang. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah periode yang tidak diketahui, jiwanya merasa lelah. Sebuah pikiran muncul di kepalanya.
Ia merasa seperti seluruh tempat itu terbalik dalam kepanikan. Ketika ia bisa bereaksi, jiwanya telah kembali ke altar jiwa. Ia terbangun di kamarnya. 3 bayangan yang duduk di sebelahnya tersenyum ketika mereka melihatnya terbangun. Apakah kau sudah selesai menyerap 1000 lipat teratai? Xian tersenyum dan bertanya. Fei Lan, Leona, dan Katuo mengangguk, mata mereka penuh dengan kegembiraan. Katuo tertawa, berbicara dengan keras dan liar. Senior, 1000 lipat teratai ini benar-benar bagus. Laut kesadaranku telah berkembang 2 kali. Kesadaran jiwaku disempurnakan dan altar jiwaku tampaknya telah padam sekali. Bagaimana denganmu? Xian tersenyum, menatap Fei Lan dan Leona. Aku akan menerobos ke langit kedua alam dewa ethereal. Fei Lan tersenyum lalu menoleh ke Leona. Dia telah menghasilkan ethereal extend. Efek dari Tousan Vault Lotus sungguh menakjubkan. Setiap Tousan Vault Lotus bernilai 8 juta kristal ilahi. Leona mengangguk pelan. Wajahnya yang buas dan keras kepala menunjukkan kebahagiaannya yang tulus. Di Agatha Star Area, Tousan Vault Lotus adalah material original incipient grade yang dapat memelihara jiwa dengan sangat baik. Bahkan para ahli alam dewa incipient dapat menggunakannya untuk memurnikan jiwa mereka. Pada saat yang sama, itu adalah material berharga untuk memurnikan banyak pelet dan obat-obatan kelas jiwa yang unik. Itu memang barang paling langka dan berharga di pasaran. 3 dari Tousan Vault Lotus diserap. Ketiga ahli yang memiliki hubungan dengan Xian semuanya memiliki jiwa yang sangat kuat. Alam mereka telah meningkat dalam skala besar. Tentu saja, mereka semua senang. Xian mengangguk dan tersenyum. Kalian semua telah memperluas laut kesadaran dan memperkuat jiwa kalian. Kalian tidak menyia-nyiakan 1000 lipat teratai. Saya harap kita semua akan maju selama perjalanan ke penjara hantu bayangan ini. Saya harap kita dapat segera mencapai alam yang selalu kita dambakan. Ketiganya tersenyum. Mungkin karena alam mereka membaik, Leona dan Fei Lan perlahan-lahan menjadi tenang meskipun khawatir pada ayahnya dan suaminya. Mereka dipenuhi dengan harapan untuk perjalanan ini. Fu Wei ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu, tetapi kamu masih berkultivasi, jadi kami menghentikannya. Katuo berkata dengan senyum ambigu. Senior, wanita ini baik. Dia menyukaimu. Dia sangat sopan ketika dia datang ke sini. Dia memperlakukan kita dengan baik. Dia bahkan bertanya apakah kita membutuhkan pelet untuk kultivasi kita. Apakah kamu punya sesuatu dengannya? Xian teringat pengalaman indah yang terjadi di kamar Fu Wei sebelumnya. Dia sedikit tersentuh, tetapi wajahnya tidak menunjukkan emosi tertentu. Kamu terlalu banyak berpikir. Wanita itu hanya ingin lebih banyak bekerja sama dengan kita di masa depan. Dia benar-benar pebisnis. Dia hanya akan memilih mitra yang menurutnya layak untuk diajak bekerja sama. Wanita itu tidak sederhana, Fei Lan mengerutkan kening. Aku bahkan tidak bisa melihat wilayahnya yang sebenarnya. Dia memiliki posisi tinggi di paviliun ramuan dan perkakas dan juga merupakan tetua termuda. Kudengar paviliun ramuan dan perkakas hanya memiliki 12 tetua. Xian mengangguk pelan. Dia berbicara kepada Fu Wei. Dia tahu kisah-kisah sedih Fu Wei dan dia tahu Fu Wei ingin menghancurkan paviliun ramuan dan perkakas. Jika dia mengungkapkan idenya, Fu Wei akan dicoret dari paviliun ramuan dan perkakas. Dia akan menderita dan itu akan menjadi bencana. Wanita ini telah menggunakan anggur aneh untuk mengambil informasi darinya, tetapi dia juga memberitahunya rahasia terdalamnya. Dalam beberapa hal, Xian sekarang menyimpan rahasia terbesarnya. Jika dia ingin menyakitinya, dia bisa membuat paviliun ramuan dan perkakas mengusirnya kapan saja. Kalau begitu, aku akan menemuinya. Setelah merenung sejenak, Xian berdiri dan meninggalkan ruang kultivasi. Ruang kultivasinya berada di dalam kapal perang. Dia bisa mencapai tempat lain melalui koridor batu. Namun, saat dia keluar dari kamarnya kali ini, dia melihat seorang penjaga paviliun ramuan dan perkakas berdiri di persimpangan tidak jauh dari mereka. Melihatnya datang, penjaga itu bertanya dengan hormat. Apakah Anda butuh sesuatu, Tuan? Saya ingin bertemu dengan tetua muda Anda. Silakan tunggu sebentar, saya akan memberi tahu mereka. Baiklah, penjaga itu segera pergi. Dia melintas seperti sinar listrik di antara persimpangan. Tak lama kemudian, dia kembali dan membungkuk, tetua muda mengundang Anda. Xian mengangguk, mengikutinya.
Penjaga itu tidak membawanya ke kamar pribadi Fu Wei, tetapi ke pusat kapal perang tempat mereka mengendalikan penghalang dan batasan magis yang melindungi kapal perang. Langit-langit batu hijau di atas kepalanya memiliki peta bintang yang luas dengan lokasi yang saling terhubung oleh sinar cahaya yang cemerlang. Itu tampak seperti jaring laba-laba yang sangat rumit. Xian mengangkat kepalanya untuk membaca peta. Dia menyadari bahwa itu adalah tata letak area bintang Agate. Itu adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap kapal perang untuk perjalanan jarak jauh di lautan bintang. Pusat kendali kapal perang itu memiliki lapisan jejak penghalang dan pembatasan yang bersinar. Itu tampak seperti sidik jari manusia yang diukir di dinding batu, yang dikendalikan oleh kesadaran jiwa. Tentu saja, memahami penghalang dan mendapatkan persetujuan dari kapal perang itu diperlukan untuk mengendalikannya. Xian hanyalah orang luar, meskipun dia tahu apa yang dilambangkan oleh jejak-jejak itu, dia tidak dapat mengendalikannya. Fu Wei duduk dengan rapi di singgasana teratai kristal di tengah ruangan. Gaun biru panjangnya membentang seperti kelopak bunga, menutupi tubuhnya yang seksi. Dia tampak seperti bunga biru yang sedang mekar. Sambil melirik Xian, dia menipiskan bibirnya, melambaikan tangannya dengan lembut. Bubar. Penjaga yang membawa Xian ke tempat ini diam-diam pergi, menutup batu di belakangnya. Fu Wei membungkuk. Api biru keluar dari telapak tangannya. Sebuah kuali giok kecil yang indah memantul di telapak tangannya yang lembut. Itu mengirimkan aroma yang menyenangkan ke udara yang meresap ke dalam jiwa orang-orang. Dia berkonsentrasi untuk memurnikan sesuatu. Xian terkekeh. Dia tetap di samping, tidak mengganggunya. Dia memperhatikan penampilannya dengan penuh minat. Fu Wei tiba-tiba merasa hatinya menjadi kacau di bawah tatapannya. Pikirannya yang tenang tiba-tiba memiliki banyak pikiran yang tidak jelas. Dia berdebar-debar. Dia membuat kesalahan saat mengukir jejak. Ledakan. Suara yang jelas bergema. Sepertinya ada sesuatu di dalam kualinya yang meledak. Fu Wei bingung, alisnya yang indah saling bertautan. Dia mendesah lemah dan dengan enggan berkata, gagal. Xian hanya tersenyum, tidak berkomentar. Fu Wei menyingkirkan kuali gioknya, menatap Xian. Dia masih anggun dan tenang seperti biasa. Buku-buku ini untukmu. Buku-buku ini dapat membantu Upanisad kekuatan ruang angkasamu. Buku-buku baru terbang dan melayang seperti daun. Buku-buku itu bergerak, bergoyang di depan Xian. Dia mengambil salah satunya dan meliriknya. Xian tercengang. Buku-buku Upanisad kekuatan ruang angkasa. Bukankah kamu mengatakan bahwa Paviliun Ramuan dan Perkakas tidak akan menjual buku-buku ini dan hanya anggota Paviliun Ramuan dan Perkakas yang memiliki beberapa kelebihan yang dapat membacanya? Sambil berbicara, dia mengambil buku-buku itu, membacanya sekilas. Dia menjadi lebih tercengang. Itu semua adalah instruksi dan ceramah tentang Upanisad kekuatan ruang angkasa dengan berbagai cabang kekuatan dan kemampuan mereka. Meskipun buku-buku itu tidak mengatakannya dengan jelas, Xian tahu itu akan membantu kultivasinya. Upanisad kekuatan ruang angkasa itu langka dan aneh. Tidak ada warisan sumber kekuatan Upanisad yang dapat memilikinya. Dan hampir tidak ada buku tentang itu. Meskipun Potion Entul Pavilion adalah kekuatan terkuat dan terkaya di Agate Star Area, hanya ada beberapa tulisan prajurit yang mengolah kekuatan ruang angkasa. Bagi prajurit lain yang mengolah kekuatan yang sama, tulisan-tulisan ini tak ternilai harganya. Itu adalah salinan yang kuminta stafku untuk ditiru. Fu Wei menjelaskan dengan sederhana. Kau sangat membantu kami kali ini. Beginilah caraku membalas budimu. Kita harus melakukannya. Selain itu, aku sudah berbicara dengan Paman Duo sendiri. Dia akan mengirim kapal perang ke Demon Blood Star untuk mengirimkan sekelompok bahan budidaya sekitar 50 juta kristal ilahi kepada rekan-rekanmu. 50 juta kristal ilahi. Xian tercengang, rahangnya ternganga. Kau tidak bercanda, kan? Tidak bercanda. Fu Wei tersenyum melihatnya terkejut. Dengan salinan buku-buku kekuatan luar angkasa Upanisad yang kuberikan padamu, total nilainya lebih dari 100 juta. Ini untuk memberi penghormatan padamu, untuk Kennen. Xian menggigil karena dia gembira. Setelah beberapa saat, dia menatapnya dengan serius. Dia bertanya dengan hati-hati, hei, Nona Fu Wei, ini, kau menyukaiku, kan? Omong kosong. Fu Wei memutar matanya, tertawa terbahak-bahak. Kau, haha, ternyata kau memang suka mengoceh.
Aku selalu berpikir bahwa kau selalu serius. Melihat susunan pusat kendali kapal perang dan tanda-tanda yang dapat dijelaskan itu, Xian tersenyum lalu berkata, aku tidak menyangka buku sampah itu bernilai 100 juta kristal suci. Aku mendapatkan banyak uang kali ini. Dia tersenyum, berbicara tentang 3 hal yang mereka temukan di kota kuno misterius itu. Suku raksasa menyimpan kayu dari pohon kehidupan kuno klan kayu dan tengkorak naga jahat. Mereka pikir kedua benda itu tak ternilai harganya bagi mereka. Mereka tidak menganggap bahwa buku yang tidak dikenal itu akan berharga. Ternyata itu adalah yang paling berharga. Visimu jauh lebih baik daripada suku raksasa. Mendengarnya, Fu Wei juga tersenyum. Canon itu penting. Jika menurutmu 100 juta kristal dewa tidak cukup, kami akan membelinya bahkan jika kau meminta 1 miliar kristal dewa. Tentu saja, jika kau berani meminta 1 miliar kristal dewa, kupikir beberapa orang di paviliun akan mencari cara lain. Terakhir kali, mereka minum minuman keras penuh gairah, mereka saling membuka hati dengan sedikit adegan romantis yang terjadi setelahnya. Meskipun mereka tidak menyadarinya, jarak di antara mereka semakin dekat. Fu Wei tidak merasa sulit untuk memberitahu Xian tentang bisnis gelap paviliun ramuan dan perkakas. Xian menganggapnya sebagai seseorang yang bisa dia beritahu rahasianya. Xian telah menceritakan rahasia dari lubuk hatinya. Xian penasaran dengan paviliun ramuan dan perkakas. Xian berusaha sekuat tenaga untuk memandu cerita mereka, membuat Fu Wei menceritakan banyak rahasia paviliun ramuan dan perkakas kepadanya. Kedua belas tetua paviliun mengikuti 3 kelompok yang berbeda. Persaingan internal tidak pernah berakhir. Fu Wei mendesah, ragu-ragu. Saya selalu merasa bahwa paviliun ini akan mengalami perubahan besar. Seseorang telah memulai sesuatu. Mereka semua memiliki hubungan dekat dengan pasukan di area bintang lain. Raut wajah Xian berubah. Pasukan di area bintang lain. Ya, penjara hantu bayangan memiliki banyak saluran berongga yang terhubung ke area bintang lain. Yah, sebagian besar memang demikian, tetapi semuanya hancur dan tidak lengkap. Fu Wei berpikir sejenak lalu berkata, namun, hanya klan bayangan gelap yang mengetahui saluran ruang angkasa itu dengan jelas. Tetua agung organisasi kita memiliki hubungan dekat dengan klan bayangan gelap. Mereka memiliki beberapa koneksi. Saya dulu khawatir mereka akan berbisnis dengan pasukan di area bintang lain. Mungkin mereka dapat membahayakan kesejahteraan area bintang Agate. Xian mengerutkan kening dan berdiri dengan sungguh-sungguh. Mengapa Anda menceritakan semua hal ini kepada saya? Paviliun ramuan dan perkakas di Agate Star Area sangatlah misterius. Mereka memiliki kontrak dan bisnis pribadi dengan pasukan yang kuat dan klan yang perkasa di sekitarnya. Secara diam-diam, mereka dapat memberikan dampak yang signifikan pada Agate Star Area. Jika seseorang dari organisasi ini bekerja sama dengan pasukan dari galaksi lain untuk merencanakan sesuatu di Agate Star Area, dampaknya tidak akan terukur. Karena kecuali kamu, aku tidak tahu dengan siapa aku dapat berbicara dan mengoceh tentang apa yang ada dalam pikiranku. Terkadang, menyimpan rahasia terlalu lama bisa menjadi beban yang besar. Fu Wei dengan lembut membetulkan rambutnya yang kusut yang menutupi dahinya. Dia berkata dengan sedih. Terakhir kali kita minum, kamu mendengar banyak hal tentangku. Itu terjadi begitu saja. Sekarang, tidak apa-apa jika aku menceritakan lebih banyak kepadamu. Xian mengangguk pelan. Mereka berdua tetap berada di pusat kendali kapal perang dan berbicara tentang beberapa hal tentang paviliun ramuan dan perkakas. Semakin banyak cerita yang diceritakan Fu Wei kepadanya, semakin Xian meringis. Penjara hantu bayangan seperti persimpangan utama yang menghubungkan Agate Star Area dengan galaksi lain. Klan bayangan gelap yang misterius mengendalikan pos pemeriksaan. Mereka bergerak dan beroperasi seperti hantu. Tidak seorang pun tahu apa yang ingin mereka lakukan. Namun, paviliun ramuan dan perkakas memiliki beberapa bukti yang membuktikan bahwa klan bayangan gelap memiliki hubungan dengan area bintang lain. Kelompok tetua agung dari paviliun ramuan dan perkakas masih menjalankan bisnis dengan klan bayangan gelap. Mereka bekerja sama dengan erat dan mereka biasanya memiliki bisnis pribadi, yang tidak diawasi oleh paviliun. Fu Wei menduga bahwa paviliun ramuan dan perkakas juga memiliki hubungan dengan area bintang lain melalui klan bayangan gelap.
Master Paviliun pertama telah menyatakan dengan jelas ketika ia mendirikan organisasi tersebut bahwa Paviliun Ramuan dan Perkakas hanya akan beroperasi di area bintang Agate. Mereka tidak diizinkan untuk menghubungi area bintang lain. Selain itu, organisasi tersebut tidak akan bergabung dalam perselisihan atau konflik klan dan kekuatan lain di area bintang Agate. Hingga generasi ini, Paviliun Ramuan dan Perkakas tampaknya mengikuti aturan pendirinya. Namun, mereka secara diam-diam menghubungi kekuatan lain di sekitar area bintang Agate. Hari ini, mereka ingin melanggar aturan pertama yang telah ditetapkan oleh Master Paviliun. Fu Wei dan banyak orang lainnya waspada karena mereka merasa ada mekanisme yang terpicu. Mereka merasakan bahaya yang mengerikan menyelimuti mereka semua. Tuan Paviliunmu tidak peduli sama sekali. Apakah dia tahu tentang ini? Xian bertanya setelah merasa takut beberapa saat. Saya khawatir Master Paviliun kita saat ini tidak dapat melakukan apapun. Fu Wei mendesah, menjelaskan. Di setiap generasi, Master Paviliun adalah pandai besi paling cemerlang yang dapat memurnikan barang-barang kelas ilahi atau kelas awal asli. Namun tidak diketahui mengapa ketika pencapaian mereka telah mencapai level tertentu, mereka tidak dapat menerobos lagi. Ketika mereka menempa harta karun rahasia kelas awal asli, mereka sering membuat kesalahan. Mereka dapat melanggar aturan alam. Master Paviliun kita saat ini telah jatuh ke dalam kekacauan 300 tahun yang lalu ketika ia memurnikan harta karun kelas awal asli. Altar jiwanya telah runtuh. Hingga hari ini, ia telah menghabiskan banyak bahan untuk menyelamatkan jiwanya dari kehancuran. Ia tidak memiliki waktu luang untuk mengelola paviliun. Hal yang sama terjadi pada Master Paviliun kedua dan ketiga. Mereka memperoleh beberapa prestasi luar biasa dan kemudian ketika mereka memurnikan harta karun kelas awal asli, mereka akan jatuh ke dalam kekacauan, yang menyebabkan runtuhnya altar jiwa mereka. Jiwa mereka terfragmentasi sedikit demi sedikit. Para tetua memiliki gagasan yang sama bahwa tanpa kitab suci, kita tidak akan pernah melihat rahasia pandai besi yang luar biasa dan paling utama. Itulah sebabnya semua Master Paviliun melakukan kesalahan. Hanya jiwa Master Paviliun saat ini yang tersisa. Dan jiwa itu perlahan-lahan binasa dari hari ke hari. Dengan demikian, persaingan untuk posisi Master menjadi sengit. Pada saat yang sama, kita memiliki aturan yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kitab suci dapat melangkah ke tahta Master Paviliun yang berharga. Orang yang memiliki kitab suci dapat memahami esensi paling luar biasa dari pandai besi. Dengan begitu, ia dapat menghindari kesalahan yang sama seperti Master Paviliun sebelumnya. Sekarang kau tahu betapa pentingnya kitab suci bagi kita, kan? Xian mengangguk perlahan. Ya, itu memang penting. Itulah sebabnya kau harus membiarkan dirimu menderita minum anggur semacam itu bersamaku untuk mengambil informasi dariku. Fu Wei tersipu, memutar matanya ke arahnya. Ia sedikit malu, jadi ia berteriak pada Xian untuk menyembunyikannya. Dasar bajingan, tidak bisakah kau membanggakan apa yang telah kau lakukan? Aku melarangmu membicarakannya mulai sekarang. Xian terkejut, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Berhenti sejenak, dia memutuskan untuk pergi. Karena dia mendapat banyak informasi, dia butuh waktu untuk mencerna dan merencanakan sesuatu secara tiba-tiba. Fu Wei bangkit, dia ingin mengantarnya pergi. Namun, begitu dia berdiri, mata birunya yang dalam dan cerah menatap sebuah tanda di dinding. Tanda itu tetap berada di sudut, bersinar dalam cahaya ungu yang cemerlang. Cahaya itu beriak banyak seolah-olah ada sesuatu yang harus dilaporkan. Fu Wei mengerutkan kening, merenung. Dia tidak meminta Xian untuk pergi saat dia mengulurkan lengannya yang indah, menyentuh tanda itu. Cahaya ungu itu perlahan berputar dan memproyeksikan hologram kapal perang yang bergerak di alam semesta yang remang-remang. Ada banyak orang berlarian ke sana kemari di kapal perang itu. Namun, tidak cukup jelas untuk dilihat. Kapal itu bereaksi terhadap kapal perang di sekitar. Fu Wei menjelaskan, kapal perang itu tidak jauh dari kita. Kapal itu juga menuju penjara hantu bayangan. Lagi pula, kapal itu tidak memiliki simbol kekuatan apapun. Aku tidak tahu kekuatan mana yang dimilikinya. Xian mengangguk saat dia mengerti. Kapal perang tempat dia berdiri dan kapal perang lain yang dijual Potion Entul Pavilion tidak serupa. Kapal perang ini dapat bertahan dan menyerang dengan penghalang dan batasan terbaik.
Kapal itu bahkan dapat memblokir kesadaran jiwa. Itu benar-benar kapal perang terbaik dari yang terbaik. Mereka dapat tinggal di dalam kapal perang dan mengamati bentuk dan lintasan kapal perang yang bergerak di dekat mereka sementara mereka tidak dapat melihatnya. Jika Fu Wei mau, dia dapat menggunakan sistem serangan yang luar biasa dari kapal perang ini untuk menghancurkan kapal perang itu dan membunuh para prajurit di sana hanya dalam sekejap mata. Ini juga salah satu kemampuan hebat dari Potion Entul Pavilion. Xian tidak terlalu peduli dengan kapal perang itu. Dia mengangguk dan pergi. Namun, setelah melangkah, dia merasakan sesuatu karena darah iblis di tubuhnya memiliki getaran halus. Dia berhenti, mengerutkan kening saat dia melihat kapal perang yang diproyeksikan oleh cahaya ungu. Matanya menjadi aneh. Mungkin itu karena altar jiwanya yang jernih telah disempurnakan oleh cairan pemurnian jiwa, yang telah membersihkan semua kontaminan, bersama dengan Upanishad kekuatan hidup dan darah iblis. Baru-baru ini, Xian menemukan bahwa dia dapat merasakan lokasi orang-orang yang memiliki hubungan dengannya dalam jarak tertentu. Misalnya, ketika dia berada di bintang darah iblis, dia dapat mengetahui lokasi yang Zuo dan Xi Jian, orang-orang yang memiliki hubungan dengannya. Getaran yang dikirim dari darah iblisnya memberitahu dia bahwa kapal perang itu membawa seseorang yang dia kenal. Jika itu bukan temannya atau anggota keluarganya, darah iblis tidak akan memiliki getaran apapun. Mungkin itu adalah kemampuan baru ketika kekuatan hidup Upanishad dan darah iblis digabungkan bersama ke tingkat yang lain. Apa yang terjadi? Fu Wei berbalik dan menatapnya. Apakah kapal perang itu penting? Xian mengangguk sedikit. Fu Wei berpikir sejenak dan kemudian menyarankan, kalau begitu, haruskah kita pergi ke sana dan memeriksanya? Awalnya, dia ingin menghindari kapal perang itu. Namun, melihat Xian bergerak, dia menawarkan. Baiklah, bagus jika kita bisa melihatnya. Kapal perang itu memiliki seseorang yang kukenal. Xian berterima kasih padanya, mengangguk. Fu Wei melepaskan sinar cahaya ajaib dari jari-jarinya, yang terbang menuju tanda yang tidak diketahui. Dia mengemudikan kapal perang dan mengubah rutenya. Xian cukup peka untuk merasakan energi di kapal perang bergerak lebih ganas dan cepat saat kapal berputar. Dari sudut pandangnya, dia bisa melihat kapal perang yang diproyeksikan oleh cahaya ungu semakin jelas. Sosok-sosok di geladak perlahan menjadi lebih jelas. Puff! Setetes darah iblis meledak. Penginderaan magis bergerak bersama dengan kesadaran jiwa, menjangkau jauh seperti tali tak terlihat menuju kapal perang itu. Matanya menyusut saat dia fokus pada kapal perang itu, yang perlahan-lahan diperbesar. Dia mengikuti indera halus darah iblis untuk mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia terguncang. Wajahnya tercengang karena dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Di tempat itu, dia melihat dua siluet di antara kerumunan. Seorang lelaki tua yang agak kasar membungkuk, mulutnya bergerak hati-hati seolah-olah dia sedang menjelaskan sesuatu. Berdiri di samping lelaki tua itu adalah sosok yang glamor. Dia memiliki sepasang kaki yang ramping dan indah. Wajahnya yang kecil lembut dan imut. Namun, dia tampak sangat marah saat dia berteriak pada lelaki tua itu. Zuo Xi, Xian mendesis. Leonard adalah pemimpin pasukan kecil yang disebut Drifting Cloud di barat daya area bintang Agate. Dia berada di langit ketiga alam dewa asli, yang hanya selangkah lagi dari alam dewa ethereal. Kepala Drifting Cloud adalah ahli langit kedua alam dewa ethereal yang selalu beroperasi di barat daya area bintang Agate. Pasukan ini terdiri dari para prajurit dari mana-mana. Mereka menyediakan prajurit untuk penjara hantu bayangan dan mengangkut orang-orang untuk mendapatkan kristal ilahi. Penjara hantu bayangan adalah tempat kekacauan sepanjang tahun. Namun, di sana terdapat banyak bintang mineral yang aneh dan berharga, banyak di antaranya tidak dimiliki oleh siapapun. Para prajurit di barat daya area bintang Agate akan mengambil risiko dan mengunjungi penjara hantu bayangan untuk mendapatkan kondisi kultivasi yang lebih baik. Bahaya itu juga merupakan semacam peluang. Banyak yang telah meninggal di penjara hantu bayangan. Namun, beberapa orang cukup beruntung untuk mengumpulkan banyak bahan kultivasi. Ketika mereka kembali, mereka menghasilkan sedikit kekayaan. Leonard biasanya mengumpulkan prajurit dari mana saja di wilayah barat daya dan mengangkut mereka ke penjara hantu bayangan menggunakan kapal perangnya. Begitulah cara dia mendapatkan kristal ilahi untuk Drifting Cloud.
Dia memang sedikit berkuasa di organisasi itu. Entah mengapa suaranya penting. Leonard berdiri di sudut kapal perang. Matanya yang cabul mengamati seorang gadis berkaki panjang, menyeringai dingin. Dia telah menatap gadis ini sejak dia berada di atas kapal. Dia telah menunggu kesempatan untuk menggodanya sejak saat itu. Namun, gadis lugu itu tidak mengedipkan mata padanya. Dia berdiri di sudut bersama lelaki tua itu. Mereka berbicara dari waktu ke waktu, yang membuat rencana Leonard gagal. Meskipun dia adalah bos kecil Drifting Cloud, dia tidak berani melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dia memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk memaksa gadis itu. Melihat kakinya yang seksi, Leonard menelan ludah. Pikirannya tidak teratur sementara matanya menjadi lebih panas. Sebelum kita naik ke kapal, kita telah menyerahkan 2000 kristal ilahi. Itu seharusnya cukup untuk membawa kita ke penjara hantu bayangan. Apa maksudmu kamu meminta lebih? Xuan Ming meringis, matanya merah menyala. Namun, dia cemas karena dia tidak cukup kuat. Dia tahu Leonard adalah bos kecil Drifting Cloud dengan Third Sky dari original God Realm. Pria ini juga terkenal di barat daya. Xuan Ming telah mendengar rumor tentang orang mesum ini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka Leonard akan melirik Zuoxi. Xuan Ming dan Zuoxi segera datang ke Agate Star Area. Mereka telah mendarat di bintang mineral di barat daya Agate Star Area. Ketika mereka masih di Grace Mainland, Xuan Ming adalah monster level 9 puncak. Dia hanya selangkah lagi dari level 10. Pemahaman Xuan Ming tentang Grace Mainland jauh lebih dalam daripada kebanyakan orang yang tinggal di sana. Dia segera menemukan formasi teleportasi yang ditinggalkan leluhurnya di Grace Mainland. Energi dari formasi itu lemah. Itu hanya cukup untuk menyelamatkannya dan Zuoxi. Zuoxi memiliki garis keturunan leluhur suci kura-kura hitamnya. Setelah menemukannya, dia berusaha sekuat tenaga untuk merawatnya. Karena dia tahu energi di Grace Mainland akan terkuras habis, dia berbohong kepada Zuoxi dan membawanya ke barat daya area bintang Agate. Setelah mereka tiba di area bintang Agate, Xuan Ming akhirnya tahu betapa kecilnya dia di area ini meskipun statusnya di Grace Mainland berada di puncaknya. Dia tahu bahwa area bintang tingkat tinggi memiliki kehidupan yang lebih menakutkan. Kehidupan mereka di area bintang Agate tidak menyenangkan. Mereka harus berjuang keras. Bahaya menunggu mereka di setiap langkah. Dia membawa Zuoxi untuk menjadi penambang, petani yang menanam tanaman herbal, dan banyak lagi. Mereka hidup dengan hati-hati dan tidak berani memprovokasi prajurit yang kuat. Zuoxi telah melakukan segala upaya untuk berhasil. Bakat bawaannya tak tertandingi. Segera, dia telah mencapai alam Raja Dewa. Dia memahami misteri garis keturunannya dan kekuatan Upanishad dari binatang suci kura-kura hitam. Xuan Ming merasa penuh harapan. Baru-baru ini, Xuan Ming secara tidak sengaja menemukan sepotong leluhur sucinya, kura-kura hitam, di sebuah toko kecil. Dia bertanya dan mereka mengatakan kepadanya bahwa itu berasal dari penjara hantu bayangan. Xuan Ming sangat gembira. Dia ingin membawa Zuoxi ke penjara hantu bayangan untuk menemukan tubuh kura-kura hitam. Mereka ingin melihat apakah Zuoxi dapat menerima warisan esensi terbanyak dari leluhur suci Xuan Ming. Itu akan membantu Zuoxi menerobos ke alam lain. Penjara hantu bayangan benar-benar jauh dari barat daya area bintang Agate. Mereka juga dapat menghadapi banyak bahaya. Xuan Ming dan Zuoxi tidak kaya. Mereka tidak mampu membeli kapal perang atau kereta perang. Karena perjalanan mereka jauh, mereka tidak yakin apakah mereka dapat melindungi diri mereka sendiri atau tidak. Jadi, Xuan Ming datang ke Drifting Cloud, menggunakan tabungannya untuk membayar 2000 kristal ilahi untuk naik kapal perang yang menuju penjara hantu bayangan dengan harapan menemukan tubuh kura-kura hitam di sana. Xuan Ming berharap dapat melengkapi warisan untuk Zuoxi. Sejak hari mereka naik ke kapal, Xuan Ming mendapati Leonard sedang menatap Zuoxi dengan mata mesumnya. Karena Xuan Ming adalah monster tua yang licik dan bijaksana, ia tahu apa yang diinginkan Leonard. Ia menjaga Zuoxi, tinggal diam di sudut kapal perang. Mereka tidak banyak berbicara dengan orang lain atau menimbulkan perselisihan. Xuan Ming berharap Leonard akan melupakannya dan Zuoxi sehingga mereka dapat menghindari bencana ini. Sayang sekali Leonard sering datang untuk berbicara dengan mereka berulang kali, menyarankan Zuoxi untuk menemaninya. Xuan Ming telah berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Karena mereka tinggal bersama banyak orang,
Leonard tidak berani bertindak gegabah karena ia dapat mempermalukan Drifting Cloud dengan perbuatannya. Setelah beberapa kali, ia harus mundur. Namun, Leonard memutuskan untuk pindah lagi hari ini. Kali ini, ia tidak datang dengan niat baik. Ia mengatakan bahwa kristal ilahi yang dibayarkan Xuan Ming kepada mereka tidak semuanya bagus. Ia ingin mereka membayar lagi. Xuan Ming mengerti bahwa Leonard bermain keras. Namun, Xuan Ming merasa sedikit putus asa saat ia mencoba menolak. Kami telah memeriksa 2000 kristal ilahi Anda dengan saksama. Beberapa di antaranya berkualitas buruk. Leonard mengangkat kepalanya, berbicara dengan dingin. Kalian harus menyerahkan 1000 kristal ilahi berkualitas tinggi. Atau, kalian harus meninggalkan kapal dan mengurus diri sendiri. Xuan Ming dan Zuo Xi telah menghabiskan semua tabungan mereka untuk membayar 2000 kristal ilahi. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Jika mereka meninggalkan kapal perang sekarang, mereka tidak akan dapat bertahan hidup di alam semesta yang luas ini tanpa kristal ilahi untuk mengisi ulang energi mereka. Xuan Ming memucat karena marah. Saat kami membayar kristal-kristal suci, kalian langsung memeriksanya di tempat. Kenapa itu kesalahan? Ada kesalahan. Leonard menyeringai tipis sambil bersantai. Kalian bayar kristal-kristal suci atau tersesat? Oh benar. Kalian juga bisa membiarkan gadis kecil ini menemaniku sementara aku minum dan mengobrol sebentar. Mungkin dengan pembayaran yang pantas, aku akan merasa puas dan kemudian aku akan membiarkan kalian tinggal. Dasar bajingan, aku tidak mau pergi denganmu. Wajah kecil Zuo Xi dipenuhi amarah. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya, memberitahu orang mesum itu. Setelah bertahun-tahun, Zuo Xi masih cantik polos. Dia seperti bunga segar yang baru saja mekar. Pakaian prajuritnya yang ketat melekat di tubuhnya yang berkulit putih. Kakinya panjang dan mempesona. Pakaiannya yang ketat menarik lekuk tubuhnya. Bersama dengan wajah kecilnya yang naif, dia membuat jantung orang lain berdetak lebih cepat. Leonard tertawa terbahak-bahak, matanya seperti ular yang dengan nakal menyisir tubuh Zuo Xi. Dia menelan ludahnya. Mei-mei kecil, kenapa kau harus melakukan itu? Minumlah dan bersenang-senanglah bersamaku. Kau bisa menyelamatkan dirimu dari kematian di galaksi. Itu baik untukmu. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pikirkanlah. Petik 2. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan pergi bersamamu. Zuo Xi berkata sambil menggertakkan giginya. Kapal ini tidak hanya mengangkut Xuan Ming dan Zuo Xi. Ada banyak prajurit yang asal-usulnya tidak diketahui. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat dan mereka hanya berada di alam dewa sejati, alam dewa raja, atau alam dewa asli. Namun, mereka semua bersama-sama tidak cukup untuk menghadapi pasukan Leonard. Drifting Cloud punya aturan. Biasanya, saat mereka mengangkut penumpang ke Agate Star Area, kekuatan kapten dan pengawal sudah lebih dari cukup untuk menundukkan penumpang. Tujuannya adalah untuk mencegah penumpang mencoba menguasai kapal. Karena mereka tidak punya latar belakang yang kuat, mereka harus menggunakan jasa Drifting Cloud untuk masuk ke Agate Star Area. Saat ini, mereka semua tidak cukup kuat untuk mengancam Leonard. Jadi, meskipun mereka tahu apa yang diinginkan Leonard dan bahwa dia hanya ingin menyusahkan yang lain, mereka tidak bisa berdiri dan menegakkan keadilan. Mereka hanya bisa menatap Zuo Xi dan Xuan Ming dengan wajah sedih sambil mendesah. Sepertinya kalian memang ingin mati. Leonard menggelegar saat Zuo Xi membuatnya marah. Wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Aku beri kalian waktu 2 jam untuk memikirkannya. Saat waktunya habis dan kalian tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan, aku akan melempar kalian ke laut. Leonard mendengus, melompat ke menara di atas kapal perang. Dari ketinggian itu, dia menatap orang-orang dengan dingin seperti dewa yang memegang hidup mereka di tangannya. Gadis kecil, jika mereka melemparmu keluar dari kapal perang, kamu tidak akan selamat. Seseorang berbisik, memberi nasihat. Jika kamu tidak memiliki cukup kristal ilahi, tahan saja ketidaknyamanan itu sebentar. Hidup lebih penting daripada apapun, kamu tahu. Ya, dibandingkan dengan hidup, martabat dan kemurnian tidak ada artinya. Tenanglah dan bertahanlah. Anggap saja, sebagai sesuatu yang telah menggigitmu. Seseorang berkata kepadanya sambil melihat ke menara. Dia harus merendahkan suaranya karena dia takut Leonard bisa mendengarnya. Pertama, kita harus bertahan hidup.
Kita akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam nanti, kata orang lain. Meskipun mereka semua sengsara, mereka memiliki firasat baik untuk Zuoxi. Tidak ada yang ingin melihat gadis yang tidak bersalah itu diperkosa. Dan mereka tidak ingin melihat Zuoxi dan Xuan Ming ditendang keluar dari kapal hingga mati. Mereka mencoba menghibur Zuoxi dengan harapan dia akan memiliki visi yang lebih luas. Lebih baik aku mati. Wajah Zuoxi tegas. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Xuan Ming. Orang tua, maafkan aku. Aku mungkin membuatmu kecewa. Xuan Ming memucat karena marah. Dia menatap Leonard di menara, mengatupkan rahangnya. Kita akan meninggalkan kapal perang. Selama kita bisa bertahan hidup, orang ini akan membayar harga yang mahal untuk apa yang telah dilakukannya hari ini. Tapi dia sangat pahit dan sengsara. Alam semesta ini tidak ada habisnya. Dia hanya memiliki basis kultivasi level 10 dan Zuoxi hanya memiliki langit kedua dari alam Dewa Raja. Mereka tidak memiliki kristal ilahi untuk mengisi ulang energi yang mereka konsumsi jika mereka meninggalkan kapal. Begitu mereka melompat keluar angkasa, mereka membutuhkan kristal ilahi segera. Meskipun mereka tidak akan menghadapi badai energi luar angkasa, mereka tidak dapat bertahan lama. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan mati tak lama kemudian. Xuan Ming tiba-tiba menyesalinya. Ia berpikir bahwa ia seharusnya tidak membawa Zuoxi ke tempat ini. Jika mereka masih berada di Grace Mainland, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup bahkan jika energi bumi dan surga di sana hampir habis. Paling-paling, mereka hanya perlu menggunakan energi mereka dan menjadi manusia biasa. Namun, wajah Xuan Ming tampak enggan dan putus asa. Kita tidak akan menunggu dia mengusir kita. Kita akan pergi sekarang. Zuoxi menggertakkan giginya, melotot jahat ke arah Leonard. Ia bersiap untuk melompat dari kapal perang. Siapa kau? Namun, pada saat ini, teriakan mengejutkan muncul dari sudut lain kapal perang. Prajurit Drifting Cloud menangis ketakutan.